Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin wa ba'du. Pemirsa Akhyar TV dimanapun berada, insyaallah pada pertemuan saat ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam kajian keluarga, membedah buku atau mengkaji buku Masuk Surga Bersama Keluarga. Dan kita masih masuk dalam bab pertama. Di bab pertama ini kita akan belajar cara menjadikan diri kita, istri kita, dan anak keturunan kita menjadi salih. Terkhusus di antara momen terindah yang kita harapkan pada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana judul buku ini, kita bisa masuk dalam surga bersama keluarga kita. Sehingga kebersamaan kita bersama keluarga bukan hanya di dunia, tapi bisa berlanjut di surga. Amin. Baik, kita akan masuk pada pembahasan di antara proses yang harus kita ketahui dan kita lakukan dalam menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang salih. Karena dengan syarat salih ini kita akan bisa masuk ke dalam surga bersama keluarga. Karena Allah mensyaratkan orang-orang yang bisa ikut bersama kita masuk ke dalam surga adalah di antara kalangan orang tua, pasangan dan anak keturunan jika mereka salih. Baik, di antara hal yang kita harus lakukan adalah pertama, bagian A, mendidik anak adalah tanggung jawab orang tua. Hal yang harus kita ketahui dan kita akan lakukan dalam proses pengetahuan ini adalah kita mengetahui bahwasanya mendidik anak adalah tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab orang lain. Setiap rumah tangga pasti memiliki keinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Yang di dalamnya Allah berikan ketenangan, keharmonisan, terjadinya rasa sayang di antara pasangan, antara orang tua dengan keturunan. Sehingga setiap anggota keluarga harus memiliki peran dalam menjalankan amanah tersebut di dalam rumah tangganya. Saya ingin memberikan catatan bahwa yang dimaksud dari keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah bukan berarti keluarga yang tidak memiliki masalah. Sebentar. Karena maksud dari keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah permohonan pada Allah Azza wa Jalla agar dalam kondisi apapun yang kita jalani bersama rumah tangga kita, kita tetap tenang, tetap terasa cukup, tetap terasa romantis, harmonis. Meskipun kita kekurangan makan, meskipun ada terjadi kesalahpahaman antara kita dengan mungkin orang tua kita, dengan pasangan kita, termasuk dengan anak keturunan kita. Karena hidup tanpa masalah adalah hal yang mustahil. Karena Allah Azza wa Jalla sudah menjanjikan, apakah kalian ketika mengatakan beriman akan kami biarkan begitu saja? Kami akan uji kalian.
untuk membuktikan keimanan tersebut benar karena Allah atau bukan karena Allah. Atau dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa di antara tanda cintanya Allah kepada seorang hamba, Allah akan mengujinya. Sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan rumus bahwasanya seorang hamba ini diuji dengan dua kondisi. Pertama, dengan kondisi yang senang, kondisi yang lapang, kondisi yang bahagia, agar Allah ingin melihat dengan sebab nikmat tersebut mereka akan bersyukur atau tidak. Atau yang kedua kondisinya, Allah akan berikan kondisi yang mungkin sedih, sempit, serba kekurangan. Dengan ujian tersebut, dengan kondisi tersebut, Allah ingin melihat kalian bersabar atau tidak. Makanya kata Nabi SAW, sungguh membuat takjub urusan seorang mukmin ini. Ketika diberikan kelapangan, dia bersyukur. Dan itu baik baginya. Ketika diberikan kesempitan, dia bersabar. Dan itu baik baginya. Dan kedua kondisi ini tidak akan dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Dan masalah rumah tangga ini pelik. Dipikirnya smartphone yang canggih, yang mahal ini tidak punya masalah. Punya. Kita ambil contoh smartphone dari vendor Apple. Harganya mahal. Tapi fitur yang disajikan itu sangat memuaskan. Kameranya, speakernya, layarnya, tampilannya, brandingnya. Pertanyaannya, apakah tidak punya kendala? Ada kendalanya. Di antaranya, dia tidak bisa menggunakan aksesoris sembarangan yang tidak terlisensi MFI, made for iPhone, tidak bisa digunakan. Aksesoris yang digunakan harus yang original, yang orsinil. Kalau rusak, biaya servisnya mahal, ganti baterainya mahal, beli kabel USB-nya saja mahal. Banyak masalah-masalah yang akan muncul, yang sangat berat bagi seorang pemilik iPhone untuk menanganinya. Semakin besar cita-cita seorang hamba, semakin besar juga ujiannya. Semakin tinggi pohon, maka akan semakin kencang angin yang menerjangnya. Semakin kokoh keimanan seorang hamba, semakin kuat juga ujiannya. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla ini memberikan ujian kepada seorang hamba tergantung kadar keimanannya. Sebagaimana seorang hamba diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla tergantung effort, upaya dia dalam mengerjakan amalan tersebut. Sehingga sekali lagi saya beri catatan, maksud dari keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bukan keluarga yang jauh dari masalah, tapi keluarga yang sanggup menghadapi masalah, keluarga yang mampu menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Sehingga sebagai catatan bagi siapapun yang ingin menjalani rumah tangganya dengan baik, mengharapkan rumah tangganya sakinah, mawaddah dan rahmah, maka setiap anggota keluarganya harus menyadari kewajiban masing-masing dan menunaikannya secara profesionalitas. Suatu instansi tidak akan berkembang, tidak akan maju kalau setiap pengurus atau stafnya tidak bekerja dengan totalitas, dengan profesionalitas. Dibutuhkannya totalitas dalam pekerjaan suatu instansi akan membuat instansi ini bisa berkembang, bisa maju. Dalam rumah tangga pun sama. Seorang suami punya job desk-nya masing-masing. Seorang istri punya job desk-nya masing-masing. Seorang anak punya job desk-nya masing-masing. Semuanya punya kedudukan dan punya kewajiban. Seorang suami sebagai kepala rumah tangga haruslah memberikan teladan
contoh yang baik dalam mengemban tanggung jawabnya. Karena ingat, di antara alasan kenapa mendidik anak adalah tanggung jawab orang tua, karena Allah Azza wa Jalla akan mempertanyakan setiap pemberian yang telah diberikan kepada hambanya, setiap amanah yang telah ditunaikan oleh Allah kepada hambanya. Dan anak adalah sesuatu yang Allah karuniakan untuk setiap orang tua. Allah Azza wa Jalla memberikan suatu hal, pasti akan adanya maslahat yang akan muncul, yang akan dirasakan, yang akan didapatkan oleh hamba tersebut. Karena setiap yang Allah ciptakan tidak akan pernah sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, wal amiru ra'in wa rajulu ra'in ala ahli baitihi, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi, wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Kata Nabi, kalian adalah pemimpin dan kalian bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Seorang raja adalah pemimpin, seorang suami pun pemimpin atas keluarganya. Dan istri juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, nomor hadis 893. Inilah hadis yang membuat semua orang tua harus meyakini bahwa anak adalah tanggung jawab orang tua. Seorang suami adalah pemimpin, kata Nabi. Pemimpin atas keluarganya, mencakup istri dan anak-anaknya. Dan seorang wanita, seorang istri adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan pemimpin bagi anak-anaknya. Makanya madrasatul ula. Ibu ini atau orang tua ini tempat belajar, tempat terdidiknya anak-anak pertama kali. Kalau bukan disebabkan Allah Azza wa Jalla akan memintai pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin, tentu orang tua tidak usah mendidik anak-anaknya. Karena tidak akan dihisab, tidak akan dituntut oleh Allah terhadap pendidikannya kepada anak-anaknya. Tapi ini karena Allah sudah menyatakan bahwa setiap pemimpin akan dimintai tanggung jawabnya terhadap yang dipimpinnya. Seorang raja akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya terhadap rakyatnya. Seorang suami akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinannya terhadap istri dan anak-anaknya. Begitu juga seorang wanita, seorang istri akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap rumah suaminya yang diurus, mulai dari kerapiannya, kebersihannya, dan anak-anaknya. Di riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, "Inna Allaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu ahfidha dzalika am dhayya'a hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi." Atau kama qala sallallahu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang sesuatu yang dipimpinnya. Apakah dia tunaikan atau dia lalaikan, hingga seseorang ditanya tentang keluarganya. Ini sangat penting bagi semua keluarga, terkhusus bagi para suami. Kerjaan Anda bukan hanya mencari nafkah, tapi mendidik mereka dengan ilmu. Karena kebutuhan pokok istri dan anak-anak kalian bukan soal makan, tapi soal pendidikan. Karena makanan hanya menyelamatkan dia di dunia dari kelaparan, dari kesakitan. Tapi ilmu akan menyelamatkan diri kalian, istri kalian, dan anak-anak kalian dari dunia dan akhirat. Karena dengan ilmu dia akan tahu, mereka akan tahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Ini satu hal yang saya rasa gak bisa dihindari. Mau kita kemanapun kita, selama menjadi seorang suami, terkena tanggung jawab ini. Hadis ini sahih Imam An-Nasa'i, nomor hadis 252. Dan hadis tersebut
sebagai pecut untuk menyadarkan diri kita yang sedang mengemban amanah. Apapun kedudukan kita, baik dalam rumah, instansi, komunitas, dan semisalnya, karena kita lalai dengan amanah. Karena ketika kita lalai dengan amanah yang sudah kita terima, maka bersiaplah untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bahkan kelalaian tersebut akan menjadi sebab dosa untuk kita. Karena hal tersebut termasuk kezaliman. Dan lagi-lagi kita harus menyadari bahwa dosa itu seperti nikotin, akan merusak si pelakunya, kehidupannya, kesehatannya, perlahan namun pasti. Kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan diri kita dari perbuatan maksiat, zalim, salah, lalai. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya untuk kita bisa istiqomah dalam menjalankan taubat kepadanya dan selalu memohon ampun kepadanya. Pemirsa Akhir TV dimanapun berada, keluarga ini bukan sekedar membuat kita akhirnya tidak membujang, akhirnya kita tidak menjomblo, bukan hanya kita kerja cari nafkah untuk dia, untuk mereka, bukan hanya itu. Karena keluarga ini adalah sarana untuk kita bisa hidup di dunia ini tidak kesepian, menjalani ibadah di dunia ini tidak kesepian. Artinya kita bisa hidup bersama mereka dalam hal-hal yang mubah, berjalan-jalan, bermain, belanja, bercanda, bersantai. Dan kita juga bisa melakukan ibadah bersama mereka, baik ibadah-ibadah yang wajib ataupun yang sunnah. Seorang suami harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi suami yang salih dengan mempelajari ilmu-ilmu syariat Islam, memahaminya, serta mengamalkan setiap yang diperintahkan dan meninggalkan setiap yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian hendaknya dia berusaha mengajak dan membimbing istrinya untuk berbuat demikian juga, sehingga anak-anaknya dapat meneladani kedua orang tuanya dalam kebaikan. Karena tabiat anak memang cenderung untuk meniru segala hal yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Pesan dari saya, jadilah suami yang salih. Dan ajak juga istri kalian menjadi salih. Kalau kalian merasa butuh dengan ilmu, hadirlah ke kajian, hadirlah ke majelis ilmu. Dan jangan lupa, ajak juga istri kalian dan anak-anak kalian ke majelis ilmu. Karena kalau kalian hanya mementingkan diri kalian, itu tanda sebagai bukti bahwa kalian tidak sayang kepada mereka. Kalau kalian sayang, perlakukan diri kalian kepada mereka. Kalau kalian tidak mau masuk neraka, tanamkanlah bahwasanya keluarga kalian juga jangan sampai masuk neraka. Kalau kalian tidak suka makan racun, jangan sampai istri kalian dan anak-anak kalian juga makan racun. Kalau diri kalian suka menggunakan pakaian yang bagus, kenakanlah juga pakaian untuk istri kalian dan anak kalian yang bagus. Karena kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan sempurna iman seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, hingga dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, dengan sesuatu yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Perlakukan orang lain sebagaimana kita memperlakukan orang diri sendiri. Perlakukan keluarga kita sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Kalau istri kita mungkin belum Allah berikan hidayah, anak kita belum tahu tentang keutamaan ilmu,
Jangan dicul, jangan dibiarkan. Mungkin saat ini kita belum bisa mengajaknya ke kajian. Tapi targetkan pekan depan harus bisa. Dengan cara apa? Dibujuk. Berikan sesuatu yang membuat mereka bahagia. Ketika hati mereka sudah bahagia, baru masukkan pesan-pesan yang berharga kepada mereka. Biasanya secara psikologis, setiap pesan yang disampaikan dalam kondisi hati yang senang, maka akan diterima juga dengan senang. Makanya di antara siasat dalam menasihati adalah melihat kondisi orang yang akan dinasihati. Ini di antara strategi dalam dakwah ataupun strategi dalam menasihati. Ini berlaku juga untuk istri kita, anak kita, orang tua kita, dan orang lain. Dan kita harus sadar, tabiat istri itu mengikuti suami. Dan tabiat anak adalah mengikuti kedua orang tuanya. Ketika seorang suami biasa melakukan yang baik, insya Allah istrinya pun akan melakukan yang baik. Kalau suami dan istri sudah terbiasa melakukan yang baik, insya Allah anak keturunannya juga akan melakukan yang baik. Karena suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Lain-lain cerita kalau ada pengecualian dari Allah Azza wa Jalla. Hanya pilihan hamba-hamba pilihannya yang akan terselamatkan dari kondisi yang buruk. Sangat tidak memungkinkan. Kalau seorang suaminya buruk, istrinya baik, anaknya baik. Atau suaminya buruk, istrinya baik, anaknya buruk. Atau suaminya buruk, istrinya buruk, anak keturunannya baik. Sangat sedikit yang bisa selamat dari kondisi-kondisi seperti itu. Kalau kalian sebagai suami masih belum bisa mengajak mereka, istiqomalah dalam melakukan kebaikan tersebut, insya Allah. Doa-doa kalian yang kalian panjatkan kepada Allah akan Allah kabulkan dengan berbagai macam cara. Di antaranya mungkin ketika melihat keteladanan yang kalian contohkan. Lihat perjuangan dakwah Nabi SAW. Ketika lisan tidak mempan, perbuatannya bisa mempan. Karena terkadang dakwah itu memang di beberapa momen lebih mengena, lebih mudah diterima tanpa suara. Maksudnya apa? Dengan contoh, dengan keteladanan. Karena mereka tidak merasa tergurui. Tapi kalau dengan lisan, biasanya orang tua enggan. Karena merasa digurui. Kamu siapa? Kok berani pintar-pintar saya? Kok berani larang-larang saya? Sekali lagi, kita sebagai suami harus lihat. Istri itu secara naluri, tabiat, dia akan mengikuti kita sebagai suami. Dan anak kita secara tabiat akan mengikuti kita dan istri kita. Makanya ada peribahasa, buah itu jatuhnya tidak akan pernah jauh dari pohonnya. Ya, pohonnya segini, jatuhnya segini. Gak mungkin ngajlang ke sana, gak mungkin. Kemudian, sehingga pesan untuk para suami istri harus menjadi orang yang solih dan solihah. Hendaknya kompak dan bekerja sama untuk membina keluarganya dengan akhlak dan ilmu, agar bisa bersama-sama selamat dan masuk ke dalam surganya. Sungguh tujuan hidup yang sangat indah, dan tidak semua keluarga menyadarinya. Semoga kita juga termasuk keluarga yang memiliki cita-cita bisa masuk ke dalam surga bersama keluarga kita. Makanya tanamkan kepada diri kita, istri kita, anak keturunan kita, kita duduk bersama. Sampaikan kepada mereka. Dek, nak, bunda, nak, teteh, nak, anak-anak maksudnya. Ayah ini, bapak ini, abi ini cinta kepada kalian. Dan cinta abi atau bapak atau ayah kepada kalian tuh sehidup sesurga. Bukan sehidup semati. Karena aku berharap bisa terus berkumpul bersama kalian di dunia ini dan kita juga di akhirat. Bisa berduduk bersama, bertemu bersama. Sehingga pertemuan kita tidak hanya sekarang,
tapi selamanya. Imam Ibnu Hajar rahimahullah berkata dan menjelaskan tentang makna salih, biar kita tahu apa sih standarisasi salih. Orang yang saleh adalah orang yang menjalankan kewajibannya terhadap Allah dan kewajibannya terhadap sesama hamba Allah. Meskipun kata beliau, kedudukan saleh ini bertingkat-tingkat. Kalau kita sudah tahu kewajiban kita terhadap Allah Azza wa Jalla, kita tahu kewajiban kita dengan sesama hamba Allah, insya Allah gelar salih pantas untuk kita terima. Sehingga ini konsekuensinya yang tidak ringan. Ada sebagian orang bisa menunaikan kewajiban dia kepada Allah, tapi sebagian lagi di antara kita susah menjalankan kewajibannya terhadap sesama hamba Allah. Atau sebaliknya, ada di antara kita yang mudah menjalankan kewajiban kita kepada sesama hamba Allah, tapi kita merasa susah untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Ada banyak contohnya. Ada orang yang subhanallah mungkin ibadahnya tekun, tapi enggan bertegur sapa. Kalau lewat di jalan, dia enggan menunaikan kewajibannya sebagai pengendara untuk memberikan salam kepada yang berdiri ataupun yang duduk atau yang jalan. Kita yang suka menolong orang, tapi titik pada Allah kita nggak mau ibadah. Ini biasanya ini pemahaman ateis yang tidak percaya adanya Allah. Ini biasanya pemahaman agama-agama di luar Islam yang menganggap bahwa ada suatu negara yang memahami bahwa tentang ibadah itu, Tuhan itu kebaikan. Makanya kalau kita mau patuh kepada Tuhan, kata mereka, kita nggak boleh merusak lingkungan, nggak boleh mengganggu sesama manusia. Tapi nanti Tuhan marah. Tapi mereka sendiri tidak menunaikan kewajibannya kepada Allah, yaitu berupa ibadah. Ibadah juga jarang. Lalu sekalinya ibadah dengan cara yang salah. La haula wala quwwata illa billah. Untuk menunjang kita bisa mendidik anak-anak kita yang melupakan kewajiban kita sebagai orang tua, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa amalkan di antara tahapannya. Yang pertama, mencontohkan akhlak yang terpuji. Sebelum saya lanjutkan, saya harus menyampaikan bahwa orang tua itu membutuhkan dua hal. Pertama, membutuhkan akhlak, membutuhkan ilmu. Akhlak untuk mencontohkan perilaku yang baik, ilmu untuk mengajarkan sesuatu yang baik. Agar kita tidak mendidik mereka dengan hawa nafsu, tapi dengan akhlak dan ilmu. Sepertinya karena pembahasannya panjang, agar tidak terputus, insya Allah kita akan membahas tentang cara mendidik anak. Yang pertama tadi tentang mencontoh akhlak yang terpuji. Kita akan lanjut pada pembahasan atau pertemuan selanjutnya. Sebagai pesan terakhir dari saya, jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu. Karena Allah Azza wa Jalla menciptakan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepadanya. Dan ibadah ini butuh ilmu. Dan ilmu tidak akan didapatkan kecuali dengan belajar. Dan belajar ini tidak bisa dilakukan dengan benar kecuali dengan konsisten, dengan rutin, dengan istiqomah. Sehingga kalau kita mau mendidik anak-anak kita, pasangan kita, orang tua kita dengan ilmu agar kita dan mereka bisa menjadi salih, rutinlah hadir ke pengajian, catat setiap faedahnya, pelajari ilmunya, pahami, amalkan, lalu dakwahkan. Insya Allah tahapan-tahapan sederhana seperti itu akan membuat kita tahu alur jalan mana yang harus kita tempuh. Ya, jika kita mau
jalan-jalan. Jalan-jalan ini butuh uang. Uang tidak akan bisa didapatkan dengan bekerja. Pekerja tidak akan bisa dikerjakan kalau tidak serius. Ini satu mata rantai yang nggak bisa dipisahkan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah dan taufiknya untuk diri kami dan untuk kalian, sehingga yang masih memiliki pemikiran, pemahaman yang salah bisa segera berubah menjadi lebih baik pemahaman dan pemikirannya. Dan bagi kita yang masih malas, Allah gantikan dengan rasa semangat. Yang kita pesimis menjadi optimis. Dan lagi-lagi, jangan lupa selalu berdoa pada Allah, memohonlah pertolongan kepadanya dan memohonlah ampunan kepadanya. Karena dengan diampuni dosa kita, semua hambatan dalam kehidupan kita akan Allah hilangkan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.